Seperti umumnya di Indonesia, kemah sekolah biasanya terjadi kesurupan. Film berawal di Jogja tahun 2023, diperlihatkan seorang jurnalis yang tengah mewawancarai seorang mahasiswa bernama Miko. Jurnalis itu meminta Miko untuk menceritakan tentang banyaknya siswa-siswa yang kesurupan massal saat kemah. Lalu Miko mulai bercerita. Kejadian itu terjadi di tahun 2016. Kebetulan, saat itu Miko masih menjadi ketua panitia perkemahan, dan memang acara kemah diadakan setiap tahun. Lalu scene berpindah di tahun tersebut. Terlihat seorang siswi yang bernama Rini sedang kecapean saat pelajaran olahraga. Di sini, Rini memiliki riwayat penyakit asma. Tak lama datanglah teman Rini yang bernama Naila. Dia bilang agar Rini tak terlalu memaksakan untuk berolahraga. Rini bilang dia melakukan hal itu karena dia ingin melatih dirinya agar tidak mudah pingsan saat kemah nanti. Di tempat lain, diperlihatkan Miko dan temannya sedang survei lokasi kemah. Mereka menemukan tempat yang dirasa cocok. Lalu disepakati kalau mereka tahun ini akan berkemah di selatan. Malamnya, mereka mencoba meminta izin kepada Mbah Sonto selaku sesepuh desa. Mereka ditemani oleh Heru sebagai pembina siswa. Namun Mbah Sonto menolak karena sudah tidak ada lagi yang boleh berkemah di sana. Dan harusnya tempat itu sudah ditutup. Namun Heru memohon karena acara itu merupakan acara tahunan sekolah. Heru bersedia bertanggung jawab dan menjamin tidak akan terjadi apa-apa pada para siswa. Miko juga menambahkan kalau sudah tidak ada pilihan lain dan juga tidak mungkin mengundur acara yang sudah dibuat. Akhirnya, Mbah Sonto mengizinkan mereka berkemah di tempat yang bernama Wana Alus. Keesokan harinya, Miko memberitahu para siswa yang akan berkemah. Dia menjelaskan tentang kondisi di sana. Namun ada satu tempat di Wana Alus yang terlarang untuk dimasuki, yakni Sendang. Di sini Naila mencari tahu tentang Wana Alus. Dia menemukan berita kalau di sana terkenal angker. Pernah terjadi kesurupan massal di tahun 2004, dan karena kejadian itu, Wana Alus ditutup untuk umum. Lalu, Lydia salah satu senior bilang kalau tenda putra dan putri dipisah, dan mereka harus segera menyiapkan perlengkapan. Keesokan harinya, semua siswa membawa perlengkapannya masing-masing. Di sini Lydia sedikit risih melihat barang bawaan Rini yang begitu banyak. Rini juga membawa banyak obat-obatan. Sebelum pulang, mereka melakukan latihan pentas drama untuk kegiatan di sana. Terlihat Heru menjadi sutradara. Cerita tersebut berkisah tentang perempuan bernama Roro Putri yang dikhianati oleh pangeran yang dia cintai. Tokoh Roro Putri ini diperankan oleh siswi yang bernama Kiki, dan sang pangeran diperankan oleh Miko. Namun di tengah-tengah latihan, Kiki tiba-tiba mimisan, sehingga ia pun dilarikan ke UKS. Di sini Miko khawatir karena pementasan tidak lama lagi, namun sering tertunda gara-gara kejadian kecil seperti tadi. Heru menenangkan Miko. Dia bilang akan berusaha memikirkan cara untuk tokoh Roro Putri. Lalu Heru melihat weton Rini yang sama persis dengan weton Kiki. Heru kemudian berpikir, apakah Rini saja yang memainkan peran tersebut? Ia kemudian bertanya ke Rini, dari cerita tersebut karakter mana yang paling ia suka? Rini menjawab kalau dia suka dengan Roro Putri, karena walaupun dia kelihatannya lemah, tapi sebenarnya dia sangat kuat. Buktinya, setelah Roro Putri meninggoy, satu kerajaan ikut runtuh. Heru lalu bertanya apakah Rini mau untuk menggantikan posisi Kiki. Namun Rini menolak dengan alasan ia tidak mahir bahasa Jawa. Mendengar hal itu, Heru memberikan opsi kedua, yakni sebagai cadangan Kiki. Sepulang sekolah, Miko bilang kalau dia senang saat tahu Rini menjadi cadangan Kiki. Lalu Miko bilang akan membantunya saat pementasan nanti. Keesokan harinya, Miko dan Mbah Sonto dan senior lainnya datang ke Wana Alus untuk meminta izin berkemah di sana. Mbah Sonto berpesan kepada Miko untuk mengawasi sesajen yang ditanam. Jangan sampai ada orang yang mengambilnya, atau sesuatu yang buruk akan terjadi. Setelah menunggu, akhirnya Mbah Sonto bilang kalau Miko dan teman-temannya sudah diterima di tempat itu. Namun saat tengah malam, terlihat orang misterius yang menggali kembali sesajen itu, khususnya di tempat yang paling dikeramatkan yakni Sendang. Pada keesokan harinya, para siswa berangkat menuju Wana Alus. Saat di perjalanan melewati jembatan, Rini sempat terdiam sesaat merasakan aura negatif di tempat itu. Namun Lydia menyadarkan lamunan Rini, dan akhirnya mereka semua sampai di tempat perkemahan. Mereka semua lantas berkumpul. Sebelum memulai kegiatan, para siswa disuruh berdoa. Saat sedang berdoa, Rini merasa ada seseorang yang tengah memanggilnya. Ia pun terjatuh seketika.
Kemudian Rini balik ke tenda untuk istirahat. Tak lama, Naila datang dan bertanya ada apa dengan Rini. Namun Rini memilih merahasiakan apa yang barusan dia alami. Naila sebenarnya merasakan sesuatu yang gak enak di tempat itu juga. Sementara itu, Lydia memasang tulisan larangan untuk mendirikan tenda di tempat yang dilarang. Sekilas, ia melihat sosok perempuan melintas dengan pakaian adat. Karena penasaran, Lydia mengikuti sosok itu. Dan sampailah Lydia di Sendang. Di sana dia merasa heran karena ada tenda yang didirikan. Ia pun melihat ke dalam tenda, namun tidak menemukan siapa-siapa. Saat Lydia keluar tenda, tiba-tiba saja suasana berubah menjadi gelap. Hal itu membuat Lydia panik dan berusaha menghubungi teman-temannya. Namun anehnya, dia malah mendengar suara perempuan yang menjawab. Lydia menjadi panik karena tak bisa menghubungi teman-temannya. Wanita di hati bilang kalau mereka semua harus pergi dari tempat itu. Saat ketakutan, tiba-tiba Lydia balik lagi ke dunia sekarang. Balik ke Rini. Saat dia melihat tenda, sekilas dia melihat sosok wanita di dalam tenda. Namun saat dicek, ternyata tidak ada orang di dalam tenda. Lydia yang lari ketakutan ketemu dengan Miko. Kemudian dia menceritakan keanehan yang ia lihat di Sendang, di mana perempuan di radio tadi menyuruhnya untuk pulang. Miko menenangkan Lydia dan menyuruhnya untuk kembali ke tenda. Sementara Miko akan mengajak ke Sendang. Miko juga berpesan untuk tidak memberitahukan kejadian itu ke siapa-siapa. Saat sampai di Sendang, Miko menyebar beras kuning sesuai arahan Heru untuk mengusir roh-roh jahat. Saat Miko menyebar beras kuning, tiba-tiba muncul seekor ular hitam yang hampir menggigitnya. Miko lalu membantu ular tersebut. Namun anehnya, ular tersebut tiba-tiba menghilang. Di lapangan terlihat para siswa sedang mengadakan lomba. Di sini, tim Rini selalu kalah dalam lomba. Rini merasa kalau dirinya menjadi beban tim. Saat Rini di toilet, ia tak sengaja mendengar percakapan Kiki dan teman-temannya. Kiki dan teman-temannya gibahin Rini. Setelah itu Kiki masuk ke toilet untuk mengganti roti tawarnya. Setelah keluar, Kiki membuang bekas roti tawarnya secara sembarangan. Ia pun ditegur salah satu temannya. Namun Kiki tak memperdulikannya. Setelah Kiki dan temannya pergi, Rini keluar toilet. Namun tiba-tiba ia mendengar suara perempuan yang sedang menangis dari dalam salah satu toilet. Namun ketika Rini membuka toilet, ternyata tidak ada siapa-siapa. Rini yang ketakutan berniat untuk melarikan diri. Namun fokusnya teralihkan ketika ia melihat sebuah cincin terjatuh di depan matanya. Ketika ia mau mengambilnya, tiba-tiba seekor ular mematuk tangannya. Sehingga cerita lomba dilanjutkan. Rini yang mendapatkan giliran merasakan ada sesuatu yang aneh dengan dirinya. Secara ajaib, ia mampu berlari dan mengalahkan tim lainnya. Hal itu membuat teman dan seniornya keheranan melihat aksi Rini. Lydia kemudian menemui Chandra dan memberitahu kalau di Sendang tadi ia melihat sosok perempuan. Teman-temannya tak percaya dengan cerita Lydia. Tak lama Miko datang. Dia lalu bilang kalau di Sendang aman, tidak ada apa-apa. Mungkin Lydia hanya kelelahan kurang istirahat. Miko kemudian mengajak Heru ke Sendang. Dia menceritakan pada Heru apa yang barusan dia alami. Namun tak lama Miko dipanggil oleh Chandra untuk mempersiapkan lomba semapur. Saat Heru ditinggal sendirian, ia menunjukkan gelagat aneh. Ia mengeluarkan sebuah kertas yang bertuliskan aksara Jawa. Heru lalu membaca mantra-mantra itu. Namun tiba-tiba Heru muntah beras kuning. Balik ke siswa. Salah satu siswa yang kita sebut saja Budi mulai melakukan gerakan semapur. Siswa yang lain harus mengetahui kata dari gerakan semapur yang dibuat oleh Budi. Namun Budi tiba-tiba mengalami kerasukan. Budi kemudian melakukan gerakan semapur. Sandi semapur malah terbaca dendam, darah, dan tangis. Selesai membuat semapur, tiba-tiba Budi bilang kalau ada yang akan bangkit membalas dendam. Lalu dia melompat dari jembatan. Beruntungnya, nyawa Budi masih bisa diselamatkan. Saat dibawa ke balai, Budi masih dalam keadaan kesurupan. Heru pun berusaha meruqyah Budi. Sementara itu, Rini melihat sosok wanita misterius yang dia lihat di tenda. Saat mencari keberadaan sosok itu, tiba-tiba sosok perempuan itu rebahan santuy di pangkuan Rini. Tentu saja Rini kaget dan ketakutan. Lalu ia memutuskan untuk pergi ke dalam tenda. Saat di dalam tenda, terlihat bayangan wanita itu. Rini yang ketakutan bersembunyi di sleeping bed. Di sisi lain, Miko dan yang lain pergi menemui Mbah Sonto. Miko cerita kalau ada siswa yang kesurupan. Balik ke balai, tiba-tiba Kiki juga ikut kesurupan. Saat Heru berusaha menetralisir Kiki, mereka dikejutkan dengan kehadiran Rini. Kiki tiba-tiba menangis dan memohon ampun pada Rini.
Mbah Sonto yang datang dengan cepat menetralisir ketiga siswa yang kesurupan. Kemudian Heru meminta ke yang lainnya agar mereka dipindahkan ke UKS. Saat di dalam tenda, ketiganya kesurupan lagi. Di sini Budi mengusir Rini dan memintanya untuk pergi dari tempat itu. Dengan santuy, Rini menjawab kalau yang seharusnya pergi adalah mereka. Dan Kiki sendiri terus memohon ampun pada Rini. Mbah Sonto kemudian bilang kalau mereka bertiga harus dibawa pergi dari tempat itu. Saat di perjalanan menuju rumah Mbah Sonto, jembatan yang mereka lewati rusak karena hujan lebat. Melihat hal itu, Mbah Sonto bilang kalau dia akan meminta bantuan warga untuk memperbaiki jembatan, tapi dia akan berjalan memutar. Mbah Sonto juga berpesan agar semua kegiatan dihentikan sampai dia balik. Lalu Heru bilang kalau dia akan menjaga mereka semua dan mengajak semua siswa untuk balik ke balai. Sebelum pamit, Mbah Sonto meminta Miko untuk mengecek sesajen kemarin. Ia curiga kalau ada yang sengaja membongkar sesajen. Di tenda UKS, Heru menyuruh siswa yang berjaga untuk keluar dan dia akan menggantikannya. Namun Heru ternyata punya maksud lain. Ia dengan sengaja memanggil kembali roh di tubuh Budi. Heru ternyata ingin mendapatkan sebuah ilmu. Ia meminta Wahyu Makutoromo. Namun sosok itu bilang kalau Wahyu Makutoromo sudah dipegang salah satu anak yang ada di perkemahan. Jika Heru ingin tahu siapa pemiliknya, Heru harus membawa siswa ke Sendang. Nanti Wahyu Makutoromo akan kelihatan. Miko dan yang lainnya ingin menghentikan kegiatan karena kejadian yang barusan terjadi. Namun Heru melarang dan menjamin semua akan aman-aman saja. Kembali ke balai, saat sedang makan bareng, Rini bilang kalau dia sedang makan harus diiringi hiburan. Lydia pun kesal dan memarahi Rini. Tak lama setelah itu, tiba-tiba saja tubuhnya bergerak sendiri dan mulai menari di depan Rini. Ia bahkan bersimpuh di hadapan Rini dan meminta maaf karena mulutnya yang banyak bacot. Dengan sikap Heru menetralisir dan menyadarkan Lydia. Lalu Lydia dibawa ke UKS. Heru kemudian bilang kalau para siswa harus segera istirahat dan tengah malam akan dibangunkan untuk acara jerit malam. Saat tengah malam Naila kebangun. Dia meminta Rini untuk mengantarnya ke toilet. Saat di toilet, Naila didatangi ular besar. Tentu saja Naila ketakutan karena akan dimakan ular itu. Ajaibnya, Rini berhasil mengusir ular itu. Seakan ular tersebut patuh kepada Rini. Saat mereka akan kembali ke tenda, Rini mengatakan kepada Naila kalau kedatangan ular di suatu tempat adalah sebuah pertanda, di mana tempat tersebut sebenarnya dijaga oleh penguasa 7 lapisan bumi yang seharusnya tidak dihuni manusia. Rini juga mengatakan kalau di antara mereka ada yang berniat jahat. Sementara itu, Heru dan yang lainnya berdiskusi di tenda. Di sini Siti tak setuju untuk melanjutkan acara. Terlihat dia takut kalau kejadian kesurupan akan terulang lagi. Namun Heru ngomongin mereka semua untuk tetap melanjutkan acara. Dia akan menjamin keselamatan semua siswa. Singkat cerita, saat tengah malam para siswa dibangunkan untuk jerit malam. Miko berpesan kepada mereka untuk senantiasa berpegang tangan satu sama lain, jangan sampai terpisah. Di tengah perjalanan, Chandra melihat sosok prajurit di tengah hutan. Dia kemudian mengajak rombongannya untuk segera jalan lebih cepat. Di sini Rini tak sengaja berpisah dengan rombongan dan tiba-tiba jiwanya berada di dimensi lain. Saat rombongan Chandra istirahat, Naila sadar kalau Rini telah hilang. Chandra lalu ngabari Miko kalau Rini hilang. Kemudian semua orang pergi mencari Rini. Saat sedang mencari, giliran Naila yang berpisah dari rombongan. Dia malah nyasar sendirian dan dia juga ketemu dengan sosok hantu sukus. Saat sedang mencari Rini, Chandra malah nyasar ke Sendang. Dia melihat Heru sedang menyembah pohon dan tubuhnya dililit ular besar. Dia langsung kabur dan bertemu dengan Miko. Lalu Chandra menceritakan apa yang barusan dia lihat. Saat Miko dan Chandra mau ke Sendang, tiba-tiba terdengar suara jeritan. Ternyata Naila kesurupan arwah hantu sukus. Ia berteriak histeris dan meminta untuk dipakaikan kain kafan. Barulah saat Naila dipakaikan kain jarik, ia bisa sedikit lebih tenang. Kemudian satu persatu siswa di balai mulai kesurupan. Saat keadaan sedang chaos, beruntung Mbah Sonto datang dan membantu menetralisir. Sedangkan di Sendang, terlihat Heru sedang dililit ular besar. Sedangkan Rini yang berada di dimensi lain bertemu dengan sosok wanita misterius. Mbah Sonto sendiri sedang menangani siswa yang kesurupan. Dia mengusir sosok yang merasuki siswa satu persatu. Mbah Sonto kesal pada Heru dan Miko karena kegiatan masih dilanjutkan. Pagi harinya, Miko dan yang lainnya mencari keberadaan Rini yang hilang. Miko lalu menabur beras kuning sesuai dengan arahan Heru. Miko tak tahu kalau beras kuning yang ditaburkan
justru akan mengundang roh-roh halus. Dan benar saja, keanehan mulai muncul. Mereka diserang oleh sosok prajurit, dan beberapa siswa juga kesurupan. Scene beralih ke Rini, di mana perempuan yang memanggilnya itu ternyata Roro Putri. Di sini Roro Putri mengatakan bahwa kehadiran Rini sudah lama ia tunggu-tunggu. Rini sendiri baru mengetahui kalau pementasan yang akan dilakukan ternyata didasari dari kisah nyata. Selesai bercerita, Roro Putri salah paham. Dia mengira kalau Rini membawa orang yang menginginkan sesuatu dari dirinya. Balik ke balai, Chandra membawa teman-temannya yang kesurupan ke Mbah Sonto. Dia juga cerita kalau tadi malam ia melihat Heru bertapa di sendang. Heru bertapa dengan posisi ular yang melilit badannya. Kemudian Mbah Sonto pergi ke sendang. Di sini, dia bilang kalau ada orang yang dengan sengaja membongkar sesajen. Penaburan beras kuning itu juga sebagai tanda untuk mengundang makhluk halus agar datang, karena akan ada satu persembahan. Di sisi lain, Miko yang mencari-cari Rini malah dikejar oleh salah satu pengawal kerajaan. Namun saat akan ditangkap, tiba-tiba Miko melempar beras kuning. Lalu pengawal itu meninggalkan Miko. Tak pakai lama, Miko berusaha pergi dari tempat itu. Namun dia tak sengaja menabrak pohon yang membuatnya pingsan. Di dimensi lain, Roro Putri merasa kalau ia tidak salah memilih Rini untuk menurunkan Wahyu Mangkutoromo. Cincin yang dipakai Rini bisa membuatnya mengendalikan semua makhluk dan mengabulkan semua permintaannya. Cincin itu sengaja diberikan dengan imbalan Rini mau membantu Roro Putri untuk balas dendam. Ia memberitahu Rini kalau apa yang akan dipentaskan sebenarnya adalah kisah hidupnya. Roro Putri dihianati dan dimusnahkan oleh pangeran yang ia cintai. Semua terjadi karena perintah ayah sang pangeran. Ternyata yang ingin membantu Roro Putri balas dendam adalah Heru. Dengan imbalan Heru akan mendapat Wahyu Mangkutoromo. Heru datang ke dimensi itu untuk menemui Roro Putri. Singkat cerita, Heru menyadarkan Miko dan mengatakan kalau Rini sudah ditemukan. Setelah itu, Mbah Sonto bertanya pada Heru. Dia tahu kalau yang membongkar sesajen adalah Heru. Mbah Sonto menanyakan apa maksud Heru melakukan itu semua. Heru bilang kalau dia sedang ilmu dan dia akan mementaskan kisah hidup Roro Putri. Namun cerita akan diubah. Roro Putri akan selamat. Mbah Sonto kaget dengan apa yang dikatakan Heru. Heru meyakinkan Mbah Sonto kalau apa yang ia lakukan demi keselamatan semua siswa. Malam itu, semua orang seakan terhipnotis untuk menyiapkan pentas. Heru pun menjadi dalang dan mulai bercerita. Rini yang saat itu memerankan Roro Putri hendak dihabisi oleh pangeran. Namun tiba-tiba Roro Putri menyerang balik pangeran dan menikamnya. Dengan begitu, cerita Roro Putri resmi ditulis ulang. Sosok Roro Putri pun hadir di pentas itu. Setelah cerita selesai, semua siswa justru menjadi kerasukan. Miko lalu meminta cincin yang digunakan Rini. Alih-alih memberikannya pada Heru, Rini membuang cincin itu ke api unggun. Dan ilmu itu pun lenyap seketika. Roro Putri mengatakan kalau ia memang tidak pernah salah pilih orang. Rini memiliki hati yang tulus dan baik. Sementara Heru, dia akan mendapatkan apa yang ia inginkan di dalam pikirannya. Roro Putri akan menjaga Rini, sama seperti Rini yang selalu menjaganya. Paginya semua siswa sudah sadar dibantu Mbah Sonto. Mereka pun balik ke rumah masing-masing. Sejak saat itu, Heru tak pernah terlihat lagi. Sementara Rini, dia tidak pernah menjadi seperti Rini yang dulu. Setahun sekali dia balik ke tempat kemah itu. Dan film pun selesai. Pesan dari film ini adalah jangan berbuat aneh-aneh di hutan. See you, jangan lupa subscribe dan lancar terus rezekinya.